Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Izinkan pertama kali ini kami memperkenalkan diri kami pada para pendengar yang mulia. Nama saya adalah Muhammad Riyadi Lubis, dan saat ini adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana di International Islamic University Islamabad. Ya. Dulu kami lulus atau alumni di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya. Lalu kesibukan kami saat ini mengisi kajian, mengisi pembelajaran, ya, mengajar di beberapa sekolah tentang agama Islam dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan, saya akan mengenalkan pada para pendengar tentang salah satu surat yang penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Ya. Nama surat ini adalah surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ini yang artinya dalam bahasa Arab, ya, artinya adalah para penyair. Di dalam surat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kisah-kisah terdahulu. Dan yang paling utama dari surat ini adalah Allah memberikan kisah-kisah orang terdahulu yang Allah benamkan, yang Allah berikan azab kepada mereka dikarenakan mereka menyekutukan Allah dan mereka melawan kepada para rasulnya. Mereka membangkang kepada rasul. Itu dari inti dari surat Asy-Syu'ara ini. Asy-Syu'ara, para penyair, ini dinisbatkan atau diambil dari kata Asy-Syu'ara, ya, atau para penyair, ya, yang mana para penyair ini Allah gambarkan nanti di akhir pada surat. Ya. Namun sebelum Allah memberikan gambaran tentang penyair, Allah itu memberikan suatu kisah terlebih dahulu. Nah, yang ini memaknai bahwa kisah-kisah orang terdahulu, ya, itu memiliki munasabah atau keterkaitan dengan para penyair yang ada pada zamannya, yang ada pada zaman tersebut, ya, begitu. Mari kita lihat ada kisah apa saja yang ada dalam Al-Quran terkhusus pada surat Asy-Syu'ara ini, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan surat Asy-Syu'ara ini kisah tentang Nabi Musa dan Firaun, yang mana ini terdapat dalam sekitar ayat 10 sampai ke ayat 68. Nah, begitu panjangnya, dan ini yang menjadi kisah utama dalam surat Asy-Syu'ara ini, yaitu kisah tentang Musa dan Firaun. Musa berkelahi dengan Firaun, lalu Firaun ini memohon atau meminta bantuan kepada para penyihir, ya, pada saat itu, gitu. Namun mereka tetap kalah, ya, walaupun di awalnya Nabi Musa itu takut, namun Allah berikan mukjizat, ya. Ya, kita lihat makna mukjizat itu sendiri kan untuk melemahkan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk melemahkan musuhnya dan membangkitkan rasa berani dari Nabi Musa, begitu. Maka kita lihat di akhir dari kisah Musa dan Firaun ini, ya,
yang mana Fir'aun ini tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan mereka zalim kepada Allah dan juga zalim kepada Nabi Musa dan kaum. Ketika Nabi Musa berhasil kabur dengan Bani Israel, ya, keluar, gitu ya. Maka dikejarlah oleh Fir'aun dan kaumnya. Lalu saat pengejaran itu, ternyata jalannya buntu. Nabi Musa dan Bani Israel itu menemukan lautan di depannya, dan mereka tidak mampu menyeberang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbuhan kepada Nabi Musa. Wa alqi 'asak, lemparkan tongkatmu, hentakkan, begitu. Maka jadilah laut itu terbelah. Yang tadinya tidak mungkin ada daratan, tapi terbelah, ada daratan di tengahnya. Maka Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel itu melewati laut itu. Sampai akhir melewati laut itu. Lalu ada mengejar kaum Fir'aun di belakang. Tapi ternyata dalam pengejaran itu, Fir'aun dan kaumnya masih di tengah lautan. Dan Allah tutup laut itu yang tadinya terbuka, menjadi tertutup dan kembali menjadi lautan. Nah, wa azlaqna sambal akhirin. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Gitu kan. Allah benamkan Fir'aun dan kaumnya, dan Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Gitu. Nah, ini salah satu kisahnya, Musa dan Fir'aun, yang begitu memberikan pelajaran bagi kehidupan kita. Yang kedua, selain kisah Musa dan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini juga memberikan kisah yang lain sebagai pelengkap, ya. Sebagai pelengkap dan sebagai ujaran kepada kita bahwa banyak kisah orang-orang terdahulu juga yang bisa diambil pelajaran selain dari kisah Fir'aun dan Musa. Karena kita lihat ya, kisah Fir'aun dan Musa ini sering sekali diulang dalam Al-Quran. Coba teman-teman pasti tahu semua bahwa kisah apa yang paling sering diulang dalam Al-Quran? Pasti jawabannya adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Itu paling sering sekali. Surat Al-Baqarah ada. Di surat Al-A'raf juga ada. Panjang juga. Ya. Dan sekarang diulang lagi dalam surat Asy-Syu'ara dan di surat yang lainnya. Kenapa sampai Allah mengulang-ulang kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini? Karena memang memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, dalam surat ini tidak hanya kisah Musa dan Fir'aun, tapi Allah juga ingin memberikan kisah yang lain sebagai pelengkap. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, yang mana ayahnya musyrik, ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap memerintahkan ayahnya untuk kembali kepada jalan yang benar, ya, dan tetap mendoakan ayahnya agar ayahnya ini tetap dirahmati oleh Allah walaupun ayahnya ini sudah kafir dan musyrik. Gitu. Lalu kisah selanjutnya adalah Nabi Nuh dan kaumnya. Nabi Nuh dan kaumnya yang mana kaumnya ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka membangkang kepada Nabi Nuh. Bahkan kaumnya Nabi Nuh ini ditenggelamkan bersama anaknya. Ya, karena anaknya lebih memilih kaumnya daripada ayahnya yang soleh. Gitu. Lalu berikutnya adalah kisah Nabi Hud. Itu kisah Nabi Hud yang mana kisah Nabi Hud ini juga hampir sama, yaitu kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan membangkang perintah dari Nabi Hud. Lalu berikutnya adalah kisah Nabi Soleh dengan kaumnya, Samud, ya, yang mana juga sama, ini juga tidak nurut dengan nabinya yang sebagai pemegang risalahnya, membangkang kepada nabinya, maka Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan juga. Lalu berikutnya kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut dengan kaumnya yang suka dengan sesama jenis. Dan ini perbuatan yang sangat gila. Bahkan dalam Al-Quran ini dinamakan dengan kaum yang innakum kaum musrifun. Bahkan di ayat yang lain kaum tajhalun.
udah musrif, berlebih-lebihan, ya, kotor lah ya, gitu. Dan juga dibilang qaumun tajhalun, yaitu kaum yang bodoh. Maka dalam Al-Quran sudah jelas, orang yang suka dengan sesama jenis itu adalah orang-orang yang kaumnya disebut bodoh dan juga sangat berlebihan, sangat aneh dan sangat kotor gitu. Lalu setelah itu diakhiri oleh kisahnya Syuaib dan Ashabul Aikah. Nah, yang mana yang kita kenal ya, sini juga kaumnya yang kaum yang curang, mana kaum ini betul-betul Allah abadikan karena kaum yang curang, maka Allah tenggelamkan mereka, Allah hancurkan mereka. Nah, lalu setelah kurang lebih 5-6 kisah yang Allah ceritakan ya, walaupun tadi kisah Musa dan Fir'aun yang paling panjang, begitu ya, Allah berikan konklusi atau kesimpulan dari surat ini pada halaman terakhir dari surat Asy-Syu'ara ini. Nah, pada halaman terakhir itu bisa teman-teman lihat. Di situ Allah seakan memberikan konklusi ya tentang apa yang harus kita ambil pelajaran dalam surat Asy-Syu'ara ini dari kisah-kisah yang sebelumnya diceritakan tersebut. Yang pertama adalah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ingatkan kerabat-kerabat kalian terdekat. Ingatkan apa? Untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anaknya Nabi Musa saja, anaknya Nabi Nuh saja tadi itu ditenggelamkan bersama kaumnya karena anak Nabi Nuh ini lebih memilih dengan kaumnya yang durhaka daripada ayahnya yang soleh. Gitu. Nah, itu anaknya mampu bermaksiat ya, menandingi ayahnya sendiri. Padahal jelas dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jaga dirimu dan jaga keluargamu. Maka di sini pembelajarannya adalah wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada orang-orang terdekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berendah hatilah atau perbaiki akhlakmu ya ketika kalian bersama dengan orang lain. Itu yang ingin Allah berikan petuah kepada surat ini ya dari kisah-kisah yang sebelumnya Allah ceritakan. Namun di akhir surat ini Allah sedikit memberikan pengertian tentang syu'ara ya, tentang para penyair. Jadi ada penyair yang buruk atau tidak begitu ya. Nah, dalam hal ini mari kita lihat ya, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair-penyair itu yang mana mereka diikuti oleh orang-orang yang zalim. Jadi mereka ini kurang lebih kebanyakannya itu diikuti oleh orang-orang zalim. Ya, tidak kebanyakannya ya, tapi ada oknum yang memang yang dinamakan Asy-Syu'ara ini, para penyair ini dinamakan dengan kaum zalim. Ya. Karena kaum zalim juga mengikuti mereka. Begitu. Mari kita lihat wa annahum yaf'aluna ma wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka itu banyak yang ngomong doang, berkata tapi tidak melakukannya. Ya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Itu ada salah satu oknum yang dinamakan Asy-Syu'ara, memang mereka seperti itu. Annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata tapi mereka tidak melakukannya. Namun jangan berhenti di sini. Kita lihat ya, ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulim. Kecuali orang-orang yang beriman atau para penyair-penyair yang beriman wa 'amilus solihati, beramal soleh, wa dzakarullaha katsiran, dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Wa intasaru min ba'di ma zulim,
Mereka saling tolong menolong ketika ada yang dizolimi. Nah, ini ada pembeda ya. Ada penyair yang Allah katakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata tapi tidak melakukannya. Hanya manis di mulut. Namun ada penyair yang Allah bilang, ini adalah penyair yang bersamaku kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali penyair yang memang beriman dan beramal soleh ya, sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulim. Mereka senantiasa mengingat Allah dan juga saling tolong menolong ketika ada yang dizalimi. Maksudnya apa? Yaitu banyak para penyair kita saat ini tentu saling tolong menolong atau dalam hal memberikan motivasi ya. Banyak orang yang terzalimi, banyak orang yang rendah, banyak orang yang terhakimi saat ini, banyak orang yang kurang motivasi saat ini ya, banyak orang yang tidak mempunyai arah hidup yang baik saat ini. Penyair bisa menjadi pahlawan untuk mereka saat ini. Kenapa? Karena mereka wantasoru mim ba'di ma zulim. Mereka mampu saling tolong menolong saat ada kezaliman. Salah satu maknanya adalah di sini. Ya. Kita melihat sekarang ini banyak sekali para penyair. Kalau penyair, memang bahasanya di sini adalah penyair. Ya. Kalau di kita saat ini, apalagi dalam zaman modern ini, kita bisa bilang para penyair ini adalah orang-orang yang sering memberikan kata-kata yang penuh dengan makna atau kata-kata yang penuh dengan motivasi hidup, atau kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah betul-betul membakar semangat dan membakar semangat manusia. Tapi memang resikonya ada juga yang annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ada juga orang yang hanya memotivasi tapi ternyata dirinya itu tidak termotivasi atau dirinya tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Dirinya tidak melakukan apa yang dia suruh kepada orang lain. Itu ada. Tapi ada juga para penyair yang memang mengeluarkan kata-kata yang begitu memotivasi orang dan dia juga melakukan itu. Dia menyuruh manusia kepada kebaikan dan dia juga melakukan kebaikan. Nah, itulah yang disebut pada ayat terakhir tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali para penyair yang beriman dan beramal soleh, wa dzakarullaha katsiran, dan mereka mengingat Allah dengan banyak, wantasaru min ba'di ma zulim. Mereka saling tolong menolong dalam hal ketika mereka dalam kesulitan atau kezaliman. Baik, ini yang dapat kami sedikit berikan petuah atau kesimpulan ya tentang surat Asy-Syu'ara ini ya. Dari mulai tadi banyaknya kisah ya, kisahnya Musa dan Fir'aun, dilanjut dengan Ibrahim dan ayahnya, dilanjut lagi dengan kisah Nuh dan kaumnya, dilanjut lagi dengan kisah Hud dan kaumnya, dilanjut lagi dengan kisah Soleh dan kaumnya, dilanjut lagi dengan kisah Nabi Lut dan kaumnya, dan terakhir Nabi Syuaib dan kaumnya begitu, dan diakhiri dengan bahwa kita perlu menenteramkan diri dan menguatkan diri kita agar kita akidahnya kuat ya, bahwa Allah itu satu, dan kita harus pintar menasehati orang-orang sekitar kita, dan kita berbuat baik, merendah hati kepada sesama manusia ya, dan memberikan motivasi ya. Kalau sekarang bahasanya para pemberi motivasi, namun dalam Al-Quran ini dinamakan dengan syu'ara ya, yang mereka memang ada yang batil, ada yang hak ya. Mana yang hak? Yang hak adalah ketika mereka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka beriman dan beramal soleh, wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu, mengingat Allah dan juga mereka saling tolong menolong dalam hal kesulitan hidup. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.